Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil diskusi dan ide kami, yaitu konsep bisnis, technopreneurship, aplikasi bimbel online SM Academy. Selanjutnya kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Jeremia Adi Pratama, teman saya Safira Aurel Azara, Diang Anggun Patiwi, Nyomal Arda Hendrawan. Untuk materi pertama yaitu studi pasar akan disampaikan oleh Safira Aurel. Materi yang pertama itu ada studi pasar, tren industri bimbel online. Tren industri bimbel online mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan paradigma pendidikan, dan kebutuhan akan aksesibilitas serta fleksibilitas dalam pembelajaran. Selanjutnya ada potensi pasar dan pesaing utama. Potensi pasar sendiri ada 3. Yang pertama, pendidikan tambahan. Yang kedua, ada aksesibilitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, ada perubahan paradigma pembelajaran. Selanjutnya ada pesaing utama bagi aplikasi kami, yaitu yang pertama ada Kuiper, yang kedua ada Ruang Guru, yang ketiga ada Zenius. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang pasar. Terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam industri bimbel online. Dengan teknologi internet yang semakin meluas, bimbel online memiliki peluang untuk menjangkau pasar global. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dapat meningkatkan visibilitas dan kepercayaan mereka di kalangan pelajar dan orang tua. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar yang belum terpenuhi dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dan dapat menjadi peluang yang besar. Selanjutnya, mengidentifikasi target pasar. Yang pertama adalah pelajar sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Yang kedua adalah orang tua yang ingin mencari bimbel online. Selanjutnya, strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama, mengoptimasi SEO. Yang kedua, ada pemasaran konten. Yang ketiga, media sosial. Dan yang keempat, program referral atau kode untuk aplikasi itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu analisis SEOT. Yang pertama yaitu strength. Dalam strength yaitu ada fleksibilitas waktu, aksesibilitas global, dan konten berkualitas tinggi, serta pembelajaran yang adaptif. Itu ketergantungan pada koneksi internet, kesulitan dalam pengawasan, dan keterbatasan interaksi sosial. Yang keempat ada opportunity atau peluang. Yang pertama dalam peluang yaitu peningkatan permintaan untuk pembelajaran tambahan. Yang kedua inovasi teknologi. Yang ketiga pengembangan konten khusus. Yang keempat ada threats atau ancaman, yaitu persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya analisis kelayakan finansial yang akan disampaikan oleh Tiwi. Untuk Tiwi dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu analisis kelayakan finansial. Yang pertama yaitu investasi awal. Investasi awal mengidentifikasi biaya awal untuk pembelian perangkat lunak, dan pengembangan situs web. Nah, yang kedua yaitu pendapatan perkiraan, yaitu menentukan model harga yang akan digunakan. Yang ketiga ada biaya operasional, yaitu menghitung biaya server, pemeliharaan situs web, dan keamanan data. Keempat, marginal cost, menentukan biaya tambahan untuk setiap peserta tambahan. Yang kelima, perkiraan pertumbuhan pasar, yaitu membuat riset tren dalam pendidikan online dan perkiraan pertumbuhan pasar. Yang keenam, analisis persaingan, mengidentifikasi pesaing utama dan evaluasi strategi. Dan yang ketujuh, periode pengembalian modal, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal. Dan yang terakhir, proyeksi keuangan,
membuat proyeksi keuangan jangka panjang berdasarkan data yang dikumpulkan. Selanjutnya yaitu ada potensi keberhasilan bisnis. Yang pertama yaitu kualitas konten pembelajaran, kedua pengalaman pengguna yang memuaskan, dan yang tiga inovasi dan adopsi teknologi, keempat kemitraan strategis, kelima strategi pemasaran yang efektif, keenam manajemen keuangan yang bijaksana, dan yang terakhir kepemimpinan dan tim yang komponen. Selanjutnya yaitu langkah mengatasi tantangan. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi yang handal, kemudian pengelolaan keamanan data, kemudian pelatihan untuk pengajar, interaksi dan keterlibatan siswa, dukungan teknis dan pelanggan, kemudian peningkatan konten dan metode pengajaran, kolaborasi dengan sekolah atau lembaga pendidikan, dan yang terakhir analisis data untuk pengembalian keputusan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nyoman. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi kemaksimalan kesuksesan bisnis. Yang pertama itu ada pemahaman target pasar, yaitu mengenali dengan baik pasar target, pemahaman kebutuhan, preferensi, dan tantangan pelajar dan orang tua. Yang kedua ada platform pembelajaran yang user friendly, membangun atau pilih platform pembelajaran yang mudah digunakan, responsif untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang baik. Yang ketiga ada kualitas konten pendidikan. Ini fokus pada konten pembelajaran berkualitas tinggi yang sesuai dengan kurikulum dan tuntutan pasar. Yang keempat ada interaktif dan kolaboratif. Ini integrasikan elemen-elemen interaktif dan kolaboratif dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kelima ada strategi pemasaran digital. Ini memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Lalu yang keenam, keamanan dan privasi data yang ketat. Ini prioritas keamanan dan privasi data untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kesimpulannya, dalam rangka menganalisis potensi kesuksesan bisnis bimbel online, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan industri bimbel online menawarkan peluang besar karena meningkatkan permintaan akan pembelajaran tambahan dan adopsi teknologi di berbagai segmen pasar. Kekuatan utama bisnis bimbel online terletak pada kemampuannya untuk menyediakan konten pembelajaran berkualitas tinggi dan akses yang fleksibel bagi pelanggan. Oke, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman. Oke, Pak Uzan, dipersilakan. Oke, sebelumnya izin bertanya. Sebenarnya tadi udah disinggung mengenai faktor-faktor pendorongnya, cuman pengen nanya lagi aja lebih lanjut mengenai apa aja sih faktor tren industri bimbel online ini tuh mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin itu pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Saudara Fauzan. Boleh dipersilakan kemana ingin menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan. Ada beberapa faktor pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis yang kami akan kembangkan pada aplikasi bimbel online ini. Dari kemajuan teknologi yang pesat saat ini, memungkinkan bimbel online untuk menjangkau lebih banyak siswa dengan cara yang lebih efektif. Nah, selanjutnya dari segi globalisasi pendidikan, terbukanya akses internet di seluruh dunia,
Bimbel online dapat menjangkau siswa dari berbagai negara dan budaya, meningkatkan jangkauan pasar mereka secara signifikan. Apakah sudah terjawab, Fauzan? Oke, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik, mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.